Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Marta dan rekan-rekan peserta perkuliahan pengolahan citra. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai deteksi dan pengenalan wajah menggunakan Python OpenCV. Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Seperti yang disampaikan sebelumnya, tujuan dari proyek ini adalah membuat sistem pendeteksi dan pengenalan wajah untuk penerimaan mahasiswa baru melalui SIMAK UI online. Masalah yang akan dihadapi itu adalah mengenai ukuran citra, posisi wajah pada citra, gelap terang citra, serta pengenalan wajah jika menggunakan masker. Ini merupakan tahap lanjutan dari yang sebelumnya tahap pendeteksian. Tahap kedua ini adalah tahap pengenalan. Pada tahap ini kami menargetkan sistem sudah dapat mengenali wajah yang ditangkap oleh kamera. Jadi ketika sistem mendeteksi wajah, sistem dapat mengetahui itu wajah siapa. Pada tahap pengenalan wajah, kami menggunakan metode FaceNet, di mana FaceNet itu mengekstrak fitur wajah menjadi vektor yang menggunakan Deep CNN. FaceNet itu menghasilkan high quality face mapping dari citra menggunakan arsitektur deep learning seperti DFNet dan Inception. Sistem ini menggunakan metode triplet loss sebagai loss function untuk melatih arsitekturnya. Untuk lebih jauh tentang FaceNet, jadi FaceNet itu menerapkan pembelajaran end-to-end dalam arsitekturnya. Sistem ini menggunakan ZFNet atau Inception sebagai arsitektur dasarnya. Selain itu, FaceNet juga menambahkan beberapa konvolusi untuk mengurangi jumlah parameter. Model deep learning ini menghasilkan sebuah embedding image effect dengan normalisasi L2 yang dilakukan padanya. Embeddings ini kemudian diteruskan ke fungsi loss untuk menghitung loss. Tujuan dari loss function ini adalah untuk membuat kuadrat jarak antara dua embedding image yang tidak bergantung pada kondisi citra dan pose dengan identitas yang sama kecil. Sedangkan kuadrat jarak antara dua citra yang berbeda identitasnya besar. Nah, oleh karena itu loss function baru yang disebut dengan triple loss itu digunakan. Ide menggunakan triplet loss dalam arsitektur ini adalah karena hal ini membuat model untuk menguatkan margin antara wajah atau identitas yang berbeda. Ya, berikut adalah script Python OpenCV dengan Google Colab yang digunakan dalam proses dalam project ini. Awalnya itu dilakukan import library yang digunakan, lalu dilakukan loading hard cascade karena untuk pendeteksian wajahnya kita menggunakan hard cascade, lalu dilakukan load untuk FaceNet karena untuk recognition-nya itu digunakan FaceNet. Lalu program selanjutnya itu dijalankan program untuk membaca foto-foto yang ada di directory foto peserta, lalu di-copy signature-nya dan kemudian signature tersebut dimasukkan ke database. Setelah program tersebut dijalankan, maka sekarang kita sudah memiliki database di mana setiap citranya memiliki 128 angka yang merupakan signature dari citra. Selanjutnya disimpan di dalam database yang ada dalam file yang disebut data.pkl.
Maka proses membuat signature sudah selesai. Selanjutnya kita load database yang ada, lalu lanjut ke proses pengenalan wajah. Wajah akan direkam dari kamera webcam yang ada. Karena menggunakan Google Collabs, maka kita perlu menjalankan program agar Google bisa mengakses kamera webcam. Selanjutnya itu dijalankan fungsi Find Faces yang inputnya berasal dari hasil capture kamera yang masuk ke data. Citra kemudian dimasukkan ke hard cascade. Citra kemudian dinormalisasi dan dimasukkan ke FaceNet untuk mendapatkan signature. Lalu dilakukan pencarian signature terdekat dalam database dengan wajah yang ditangkap kamera. Kemudian digambar kotak pada bagian wajah. Berikut adalah hasil pengujian untuk face recognition. Di sini dapat dilihat bahwa sistem dapat mengenal ketika wajah yang muncul di depan kamera lebih dari satu wajah. Pendeteksian pengenalan wajah dapat dilakukan dengan benar meskipun ada lebih dari satu wajah di depan kamera. Lalu foto selanjutnya itu pendeteksian wajah berhasil dilakukan, namun juga tetap ada terdeteksi wajah pada objek background. Lalu ini adalah hasil gagal dalam pendeteksian wajah ketika objek menggunakan masker di wajahnya. Dan ini adalah hasil pendeteksian wajah ketika objek menggunakan kacamata. Sistem masih dapat mengenali wajah walaupun pada database hanya foto yang dimasukkan itu hanya menggunakan tanpa kacamata. Lalu berikutnya adalah contoh ketika objek, misalnya karena targetnya itu simak UI, yaitu ketika objek agak menunduk mengerjakan soal, sistem masih dapat mengenali wajah walaupun mata tidak terlihat secara sempurna. Lalu foto yang terakhir ini, sistem tidak dapat mengenali wajah ketika wajah terlalu menekuk atau sudutnya itu terlalu besar. Dari paparan hari ini dapat disimpulkan bahwa FaceNet dapat digunakan untuk mengenali wajah. Pengenalan wajah terkendala jika objek menggunakan masker, sudut kemiringan wajah besar, serta pencahayaan terhadap wajah itu minim. Sistem yang dibangun saat ini itu belum menerapkan live webcam. Sekian paparan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.